Anak-anakku, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. How are you today? How do you do? Okay, what our lesson now? Our lesson now is English. Okay, for my student class 3 for girl and class 3 for boys. In this moment, I will teach you about chapter 15. In this chapter, we will study about using there is and there are, so imperative sentence and urban reforestation. Anak-anakku kelas 3 ikhwan dan kelas 3 akhwat, semoga sehat semuanya dan tetap semangat dalam belajar. Di kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan apa yang ada di chapter 15. Di chapter 15 kita akan mempelajari yang pertama penggunaan there is dan there are. Yang kedua adalah kalimat perintah, penggunaan kalimat perintah. Yang ketiga adalah reboisasi perkotaan. Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penanaman ulang dari satu hutan yang sudah ditebang. Contohnya di Jakarta kan sudah jarang sekali ada yang namanya tumbuhan, makanya diadakanlah reboisasi perkotaan. Itu maksudnya. Jadi kita akan mempelajari itu. Tapi yang terpenting adalah kita akan mempelajari there is dan kalimat perintahnya. Oke, dalam bahasa Inggris. Oke, now put your book on your table and open your book page 141. 141 itu chapter 15. Judulnya dari chapter 15 adalah Come and play in children playground park. Maksudnya apa? Datang dan bermain di taman bermain anak-anak. Itu yang dimaksud taman anak-anak ya, seperti taman bermain terbuka di Jakarta banyak. Ya, di chapter 15 ini kita akan mempelajari tiga hal itu. And now let's begin our study by reading basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Now open your book page 142. Sekarang buka bukunya halaman 142. Listen and repeat. Ikuti dan dengarkan. Hai Somad. Hai Abdul, ikuti. Where do you want to go? Mau kemana kamu pergi? Terus si Somad menjawab, I want to go to play park. I want to play flying fox. Saya pengen pergi ke tempat bermain dan saya ingin bermain playing fox. Can I play with you? Kata si Abdul. Sure, let's go. Kata Abdul, apakah saya bisa bermain dengan kamu? Kata Somad, silakan, boleh. Kata, ayo kita pergi, maksudnya gitu. Terus bawahnya mungkin udah kalian isi. Kalau Ustadz juga sudah ngisi, jadi ikutin yang Ustadz bilang. Listen and fill in the gap. Dengarkan dan isi di bagian yang kosong. There is a slide in the park. Slide itu perosotan. Ngisinya swing juga boleh. There is a swing in the park. Number 2. There is a seesaw in the yard. Ada sebuah jungkat-jungkit. Seesaw itu jungkat-jungkit di halaman. There are swings in the garden. Terdapat swings itu ayunan di taman. Donut itu apa? Dilarang atau jangan. In the room, titik-titik in the room. Do not eat in the room. Kalau disingkat, don't eat in the room. Please keep the room clean. Number 5. Please keep the room clean. Jagalah kebersihan kamar. Itu salah satu contoh dari kalimat there is dan kalimat perintah. Ustadz akan kasih tahu Ustadz akan kasih tahu penjelasannya tentang penggunaan there is dan there are serta kalimat perintah. Untuk penggunaan there is,
There is dan there are itu digunakannya beda. Contohnya, there is dan there are itu artinya ada. Contoh dari there is ya, contoh saya kasih tahu. Contohnya, there is a slide in the park. Terdapat ada sebuah ya. There is untuk satu karena sebuah perosotan di mana, park, taman ya, atau park itu bisa disebut taman, bisa disebut, yang tepat sih taman kalau park. Jadi ada sebuah perosotan di taman. There is a slide in the park. Make Selanjutnya untuk there are, ada sebuah ada dua buah ayunan di taman. Apa coba? There are two swings. Pakai s karena lebih dari satu. There are pakai r kalau there itu. Kalau there are langsung jumlahnya. There are two swings, nggak pakai jadinya. There are two swings in the park. Ada dua buah ayunan di taman. Itu contoh dari there are. Jadi penggunaannya berbeda. There is untuk satu benda, there are untuk lebih dari satu. Selanjutnya untuk kalimat perintah. Kayak tadi, do not eat in the room. Asalnya do not eat, digabung jadi don't. Don't eat in the room. Jangan makan di dalam kamar. Ada juga please keep the class clean. Jagalah kebersihan kelas. Please itu mohon jagalah. Keep jagalah. Please itu mohon, keep itu jagalah. The class itu kelas, clean itu kebersihan. Jadi jagalah kebersihan kelas. Please keep the class clean. Itu beberapa kalimat perintah. Terus ada juga yang di halaman, coba open your book page 146, 146. Ada juga banyak itu. Contohnya nih, yang di paling bawah, yang more to know, imperative sentence, kalimat perintah. Take off the sandals. Take off, apa tuh? Take off itu copot atau lepas. Harap sendalnya dilepas. Jadi banyak kalimat perintah. Take off kayak keep, clean, terus don't asalnya do not, asalnya digabung jadi don't. Terus ada lagi don't go here, juga ada tuh, do not go here, dilarang pergi ke sini, jangan pergi ke sini. Itu ada juga because it's dangerous, karena ini berbahaya. Itu banyak macam-macam kalimat perintah. Jadi kalian harus tahu kalimat perintah itu bisa pakai do not, bisa pakai please, bisa pakai ya ini kayak take off juga ada. Itu kalimat perintah. Kalimat perintah namanya kalimat imperative sentence untuk memerintah. Ya, understand? Itu banyak macam-macam. Itu untuk penjelasan dari imperative sentence dan there is serta there are. Terus untuk reboisasi itu adalah salah satu kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat kota, karena di kota itu sudah jarang pohon, jadi makanya diadakan reboisasi agar polusi itu tidak terlalu banyak menyebar. Itu reboisasi. Tapi yang terpenting itu tadi kita bisa menggunakan there is dan there are serta imperative sentence. Oke. Untuk yang terakhir adalah Ustadz akan memberikan sedikit
soal latihan supaya kalian bisa dan ditulis di buku tulis kalian. Soal nomor 1. Ada sebuah jungkat-jungkit di taman. Tuh, 1. Yang nomor 2. Ada 3 buah perosotan di taman. 2. 3. Nomor 3. Jangan makan di kelas. Itu nomor 3. Nomor 4. Mohon jagalah kebersihan sekolah. Anak-anakku, soalnya dikerjakan dari Ustadz hanya segitu, dan kalau ada yang masih kurang paham ditanyakan ke Ustadz melalui orang tua kalian. Dari Ustadz tetap semangat belajar, jangan sampai malas, tetap istiqomah dalam belajar, dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Let's we close our study by reading Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.